Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sang Cahaya untuk Maju. Renungan oleh Romo Eligius Ipong Okarm. Sahabat Cafe Rohani, hari Minggu yang lalu kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Gemanya masih terasa dalam 2 bacaan hari ini. Atas nama Yesus, surat Yohanes menyapa orang tua, orang muda, dan anak-anak untuk melaksanakan kehendak Allah. Maka hidup keluarga akan bernas. Dan ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, setelah berjumpa dengan Simeon, keluarga ini bertemu dengan Nabiah Hana. Nabi atau Nabiah adalah saksi kebenaran. Oleh karena doa, puasa, dan ibadah, mereka mempunyai hati yang tajam, telinga terasah, iman mendalam, dan energi visi ke depan. Melihat tidak hanya permukaan tetapi isi, sehingga Simeon dan Hana mengenali pancaran cahaya keluarga kudus dan peristiwa penyelamatan yang akan mengikutinya. Suatu keluarga biasanya hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dengan perannya masing-masing, juga menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Dalam hal ini Yesuslah pusat segala. Maria ibu sahaja menjadi contoh ketulusan bagi semua wanita. Dan Yusuf sebagai bapa setia yang mencukupi kebutuhan hidup menjadi contoh tiap laki-laki. Saling mengasihi menjadi kunci dan terang ilahi dalam keluarga kudus ini. Lalu bagaimana keluarga Kristiani saat ini? Interaksi, peran masing-masing dan habitusnya? Bagaimana buah sakramen baptis dalam ambil bagian dalam tri tugas Kristus? Imam, nabi, dan gembala. Tanpa melalaikan tugas imam dan gembala, maukah kita belajar dari cara hidup para nabi dan nabiah itu? Negara wujudnya masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga. Negara maju kalau setiap keluarga kuat. Maju tentu bukan hanya soal ekonomi, sosial budaya, dan politik untuk kesejahteraan dunia, tapi juga perkara akhirat, yakni kedalaman dan kebenaran iman. Untuk ikut membangun Indonesia maju, umat Kristiani harus mempunyai iman yang dewasa, seperti para nabi dan nabiah. Kalau sudah demikian, maka cahaya keluarga kudus akan datang menaungi keluarga kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.